Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kalian dalam mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tentu Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangannya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Untuk itu, apa dan bagaimana tata cara kalian dalam hal membuat permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi? Saya akan membahasnya secara mendalam di sini, bagaimana kemudian permohonan uji materi itu kemudian dibuat dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Baik, yang pertama tentu yang harus Anda masukkan adalah tanggal berapa Anda kemudian membuat dan mengajukan permohonan uji materi tersebut. Tentu biasanya tanggal ini berkaitan dengan proses diajukannya permohonan di Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian memudahkan bagi hakim untuk dapat mengetahui kapan permohonan tersebut kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kita juga harus menuliskan tentang perihal. Tentu misalnya perihal berkaitan dengan pengujian undang-undang apa terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Jadi perihal ini biasanya berkaitan dengan undang-undang apa yang kemudian Anda ajukan atau yang akan Anda uji ke Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, kita juga harus menuliskan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jadi yang ketiga ini Anda harus menuliskan tujuannya tentu permohonan ini kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tentu ini merupakan kompetensi absolut dan relatif dari Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Hakim MK dapat memeriksa dan mengadili terhadap permohonan uji materi yang saudara ajukan. Yang keempat, permohonan kepada Mahkamah Konstitusi itu biasanya berisi pengantar tentang siapa saja kuasa hukum atau pihak-pihak yang mewakili dalam permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Tentu pihak-pihak ini harus menjelaskan berdasarkan kuasa tanggal berapa, nomor berapa, terkait dengan kuasa yang diberikan kepada saudara. Juga termasuk orang per orang yang mewakili atau yang diberikan kuasa atau yang mewakili atau yang akan bersidang di Mahkamah Konstitusi, itu juga harus dituliskan oleh saudara pihak-pihaknya siapa saja secara urut. Tentu pihak-pihak tersebut nantinya secara administratif itu akan dimintakan terkait dengan misalnya Anda sebagai lawyer itu akan dimintakan kartu advokatnya dan prasyarat administrasi lainnya. Yang kelima yang harus Anda masukkan dalam permohonan uji materi itu juga terkait dengan Anda mewakili pihak siapa. Tentu pihak-pihak ini juga harus dimasukkan dalam permohonan uji materi. Misalnya nama siapa, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Tentu pihak-pihak ini menjadi penting agar kemudian MK dapat menilai apakah pihak-pihak tersebut dapat kemudian memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Yang keenam yang harus juga Anda masukkan dalam permohonan uji materi itu adalah pasal-pasal yang dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Tentu pasal-pasal ini harus Anda masukkan agar memudahkan bagi Hakim MK untuk kemudian melakukan penelaahan terhadap permohonan uji materi yang saudara ajukan. Yang ketujuh, Anda juga harus menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi di poin ini saudara harus menguraikan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang terhadap pengajuan uji materi yang diajukan oleh saudara atau klien saudara. Tentu di sini harus diuraikan baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari segi material terkait dengan uji materi yang saudara ajukan atau yang klien saudara ajukan.
Yang kedelapan, Anda juga harus memasukkan tentang poin legal standing. Tentu saudara di sini harus menjelaskan bahwa kedudukan saudara atau kedudukan klien saudara ketika mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi itu apakah memiliki legal standing atau tidak. Tentu dalam poin legal standing ini Anda harus memaparkan tentang kedudukan legal standing yang dimiliki oleh klien saudara atau saudara pada saat saudara mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan ke yang 9, Anda harus menguraikan pasal per pasal terkait dengan kerugian konstitusional yang Anda derita akibat diberlakukannya pasal-pasal yang Anda uji ke Mahkamah Konstitusi. Tentu di sini batu ujinya Anda harus uraikan secara jelas dan tegas adalah terkait dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal manakah yang kemudian dianggap oleh saudara itu bertentangan dengan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saudara juga harus memasukkan terkait dengan teori-teori yang melatar belakanginya, juga terkait dengan perbandingan-perbandingan yang terkait dengan apa yang saudara ujikan ke Mahkamah Konstitusi, juga terkait dengan kerugian-kerugian yang secara nyata yang dialami oleh klien saudara atau oleh saudara sendiri terkait dengan apa yang saudara ajukan atau saudara mintakan ke Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang ke-10 adalah poin petitum. Petitum ini tentu mengulas tentang permohonan-permohonan atau permintaan-permintaan saudara terkait dengan adanya konstitusionalitas terhadap undang-undang yang saudara ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tentu saudara harus menguraikan secara tegas dan jelas apakah undang-undang tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dikarenakan bertentangan dengan pasal berapa, sehingga kemudian MK dapat memutus terkait dengan petitum yang saudara ajukan. Untuk itu, poin petitum ini merupakan poin yang sangat penting bagi saudara dalam hal saudara akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Poin ke-11 adalah Anda juga harus menandatangani terkait dengan permohonan uji materi yang saudara ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tentu tanda tangan ini menjadi hal yang sangat penting juga bagi kalian dalam hal Anda bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Apabila saudara diwakili oleh kuasa hukum, maka tentu yang menandatangani adalah kuasa hukum saudara. Akan tetapi apabila saudara tidak diwakili oleh kuasa hukum, maka tentu yang menandatangani permohonan pengujian undang-undang tersebut adalah saudara sendiri. Yang ke-12 atau ke yang terakhir, dalam hal permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, itu juga harus melampirkan daftar alat bukti. Tentu biasanya di Mahkamah Konstitusi, permohonan dan lampiran alat bukti itu kemudian dikopi sebanyak 14 lembar yang kemudian diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Tentu kenapa kemudian banyak sekali terkait dengan apa yang harus menjadi lampiran atau fotokopi yang harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi, itu dikarenakan kita tahu Hakim Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari 9, kemudian tentu apabila pengujian peraturan perundang-undangan atau pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka tentu yang diundang adalah pihak dari pemerintah, DPR, dan pihak terkait lainnya. Untuk itu sehingga kemudian terhadap permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, pemberkasannya adalah cukup banyak, yakni biasanya terdiri dari 14 lembar. Untuk itu saudara harus secara jeli dan secara teliti untuk kemudian hal-hal apa saja yang dapat kemudian dijadikan alat bukti dan dilampirkan pada saat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Inilah 12 hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.